bangkrut itu hanya kalau Anda main game ya perlengkapan Anda yang di stripping, tapi level Anda nggak nol lagi. Halo teman-teman pengusaha, apa kabar? Saya Coach Ben Abadi lagi. Di video kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ya, hari ini kita akan membahas bagaimana kita membangun bisnis, ya, dan akhirnya bisa buka cabang di sana sini dan akhirnya bisa di-franchise-kan dan berkembang walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Nah, saya udah ditemani oleh anak muda yang luar biasa ya, dikenal sebagai Kolulung. Apa kabar Kolulung? Lumayan, baik. Ya, so kita akan mengupas tuntas hari ini tentang yang namanya dokter mobil ya. Jadi ini sebuah perusahaan menurut saya yang sangat pesat berkembangnya ya. Saya juga udah mengalami pengalaman yang luar biasa sebagai konsumen ya. Sangat bagus, sangat tersistematis banget, dan sepertinya bahkan di masa pandemi ini tetap booming dan sepertinya salah satu yang menurut saya winning in the midst of difficulties. Nah, Kolulung silakan cerita sedikit dong dengan teman-teman pengusaha, mungkin backgroundnya Kolulung dan apa yang membuat you bisa punya ide membangun perusahaan dokter mobil. Silakan Kolulung. Okay, I graduated Master of Robotics 2009 Sydney. Jadi dari Australia, graduated cum laude, selesai S1 S2 4,5 tahun. Abis itu saya pulang ke Indonesia, masuk tambang. Saya kerja di tambang mungkin dari umur 21 sampai umur 20 berapa ya, 25, 26 lah ya. Abis itu sampai dari surveyor, chief technician, manager, regional manager sampai regional director sih. Cuman begitu dari regional director udah cukup muak saya kerja tambang, jadi saya I decide to udah gitu kan, kita udahan, terus I take all the savings that I have, kita buka sebuah perusahaan sendiri dan bangkrut dalam 3 hari. Wow. Jadi I lost about 1.384, 1M 384 juta dalam 3 hari. Wow. Jadi abis itu ya udah kan, abis nggak ada duit, ya udah saya kerja serabutan sampai 3 bulan lah ya kira-kira, baru ketemu sama partner saya namanya Ricky. Dia bilang udah kita buka bengkel aja, gue juga lagi gak ada duit, ya udahlah kita buka aja dulu dengan apa yang ada gitu kan. Nah, so I built this company bukan dengan duit gitu loh, jadi benar-benar kita nggak punya duit, kita sama-sama cuma punya mimpi, kita jalan dulu, baru kita sistemasi belakangan gitu loh. Tapi satu hal yang orang-orang lupa ya, bagi saya sendiri ya, bangkrut itu bukan sebuah kegagalan sih, sih sebuah bintang di pundak gitu loh. Saya selalu ngomong itu sih. Jadi ketika Anda punya ilmunya, bangkrut itu hanya kalau Anda main game ya perlengkapan Anda yang di stripping, tapi level Anda nggak nol lagi gitu loh. Anda tidak mulai dari nol lagi. Anda memiliki semua skill yang Anda punya, dan bagusnya Anda dikasih fresh start gitu loh. Banyak sih teman-teman saya yang saya tanya, sukses itu buat lo apa sih? Dia bilang sukses itu punya duit banyak, liburan, ongkang kaki, duit masuk. That is bullshit and it will never happen, kan gitu kan? Bill Gates aja masih kerja, betul kan? Warren Buffett aja masih kerja, ya kan? Itu mereka orang-orang yang duitnya beratus-ratus kali lipat, beribu-ribu kali lipat dari kita. Jadi urungkan yang itu, it will never happen. Satu, karena the reason is not strong enough to whatever struggle you may overcome. Anda kira jadi entrepreneur itu enak? Anda kira jadi kita ini gampang gitu kan? Ketika krisis begini, kita yang tidur paling sedikit, kita yang berkorban duit paling banyak, kita yang berkorban materi paling banyak, kita yang mikirin paling banyak. Nah, jadi kalau Anda berpikir bahwa jadi entrepreneur bisa hidup enak, Anda mikir lagi deh. Karena ketika the reason is not strong enough, ketika ada hardship, ada kesusahan yang datang, itu udah pastilah. Ya kan? Jadi complain and blaming ya. Complain, blaming, kemudian ujung-ujungnya akan stagnan di situ. Gitu loh. Karena kenapa? The reason why is not strong enough. Dokter mobil ini boleh dong cerita in a very short sentence what it is, apa sih missionnya gitu? Oke, dokter mobil sebenarnya is a lifestyle. Itu kalau dari sisi customer ya, karena dokter mobil ini dokter mencerminkan orang yang terpelajar, mobil segmentasi. Jadi kita ini the people who are professional for our job kan gitu. Makanya what we do is always by data, what we do is always checking before we talk kan gitu kan. Kita selalu cek dulu dari A sampai Z sebelum kita berbicara apapun gitu loh. Jadi ketika kita berbicara, kita ada data to back it up gitu loh. Tapi kalau secara bisnis, dokter mobil is a platform. This is only one of the
platform business that we have at the moment gitu loh. Jadi ini hanya platform B2C-nya saja gitu loh. Jangan terlalu cepat berpikir seperti kita karena prosesnya dokter mobil juga tidak secepat itu. Dokter mobil awalnya saya membangun itu, saya begin with the end in mind, saya nggak mau jadi teknisi. Jadi apa yang saya lakukan duluan. Kenapa? I wanna do it the right way gitu loh. Saya mau melakukan itu gimana caranya yang benar. Setelah benar kita bikinkan SOP, kita SOP-kan. Kita SOP-kan, kita tes SOP-nya. Habis kita tes SOP-nya, kita ajarkan SOP-nya. Tapi in your first year gitu bisa cerita nggak struggle-nya apa gitu? Oke, first year itu masuk ke kategori starting. Kategori starting itu biasanya diikuti dengan omset di bawah 100 juta. Itu artinya sedang mencari jati diri. Makanya what are you selling? Lu jualan apa nih harus jelas. Kalau di bisnis ilmunya unique selling proposition. Ya. Dan USP. USP itu harus jelas. Benar-benar jelas sebelum dilanjutkan. So how did you find out di awal itu kan ketika mencari jati diri itu gimana? Itu nggak gampang. Gimana Kenapa? prosesnya? Jadi sama kayak kalau Anda tahu ceritanya susu Anlin, bagaimana caranya Anlin menjadi market leader di kategorinya sendiri. Sekarang saya tanya, susu apa sih yang rendah kalsium? Nggak ada. Sebenarnya kan itu hanya marketing campaign doang. Right. Tapi ketika dia memutuskan untuk membuat sebuah kategori baru di mana dia bukan hanya susu bubuk, karena ketika dia di kategori susu bubuk, dia dihajar sama DNKO, dia dihajar sama SDM, dia kalah. Dia menciptakan kategori itu sendiri di mana pemainnya hanya dia. Disitulah dia menjadi market leader di kategorinya dia. Nah, kita juga sama. Kita menjadi market leader di kategori kita. Kalau Anda lihat ke dokter mobil, kita menjual barang yang spesifik. Kita hanya menjual service yang spesifik. Kita tidak pernah deviate dari what are we selling gitu loh. Karena ketika deviate terlalu jauh, cabang itu pasti problem di omset. Tadi kita banyak share tentang being the underdog. Yes. I like that story. I mean, kita tahu ya banyak orang baik presiden yang sekarang atau atlet-atlet jago itu dulu underdog and become the superstar. Can you share like in this industry lu masuk sebagai underdog and how did you feel like being the underdog and how that affect lu punya struggle dari? Okay. 10 times your finances, 10 times your business, 10 times your marketing, 10 times your life. Hit the subscribe button now.